Halo semuanya, salam sehat dan salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football Talks. Sebelum gue masuk ke tim kesayangan gue, Barcelona, gue pengen bahas sesuai dengan judul dulu, kekalahan 4-0 MU atas Brentford. Bertandang ke stadiumnya Brentford, di mana seharusnya tim asuhan Erik ten Hag pengen meraih 3 poin perdana untuk musim ini setelah minggu lalu mereka kalah 2-1 lawan Brighton di Old Trafford. Cuman sayangnya keadaan malah semakin buruk ketika mereka kalah 4-0 dan menjadi tim juru kunci peringkat 20 Premier League. Hancur, semakin hancur, dan minggu depan MU akan ketemu Liverpool. Makin hancur, oke? Dan gue yakin lawan Liverpool lu pasti akan kalah gitu. Udah nggak bisa lah. Apalagi lu main, tapi kalau nggak salah lawan Liverpool dia di Old Trafford ya. Oke, itu kita bahas nanti dulu. Kita bahas jalannya pertandingan dulu nih seperti apa. MU main dengan formasi 4-2-3-1, di mana lagi-lagi masih mengandalkan Rashford, Sancho, dan kali ini Ronaldo udah start dari awal. Dan sayangnya, sekalipun gue ngerasa MU sempat pegang bola di awal-awal pertandingan, blunder De Gea 2 kali yang menyebabkan MU cetak 2 gol ke gawangnya sendiri, alias kemasukan 2 gol. Akhirnya membuat semangat para pemain MU hancur. Gitu. Ini menurut gue sekali lagi ya. Yang pertama ketika si De Gea itu di shooting sama siapa pemain Brentford dari jauh itu, Joshua Da Silva, di mana dia blunder, dia bisa nangkap bolanya udah kena sedikit, cuman masih jebol. Itu gua mungkin nggak menyalahkan dia, nggak masalah. Yang parah itu adalah yang kedua, ketika dia ngasih umpan ke Eriksen, di mana si Eriksen itu lagi di press posisinya. Tapi lu masih maksa untuk kasih umpan dan akhirnya kerebut dan kebobolan 2-0. Setelah 2-0, lu bisa lihat semangat pemain MU itu udah turun banget. Oke? Dan gue udah malas nontonnya sebenarnya. Cuman gue penasaran aja apakah masih bisa. Ternyata masih bisa. Masih bisa kebobolan. Oke? 3-0 gara-gara siapa? Kalau nggak salah itu corner apa bola atas ya. Dan si Lisandro Martinez harusnya bisa berduel, cuman dia kalah tinggi. Dan emang nggak berusaha untuk duel juga. Akhirnya si Ben Mee dari Brentford cetak gol. Dan akhirnya dibalas lagi oleh Brian Buerno untuk memastikan 4-0. 4 gol masuk ke gawang MU. Itu bagus banget dari sebelah kiri, dia ngasih umpan datar dan itu layak gol. Gue bilang itu kerjasama yang bagus, counter attack yang bagus. Oke. Nah, di sini gue bingung nih teman-teman ya. Lu padahal punya si Malaysia di cadangan lu yang sebenarnya minggu lalu ya at least lu udah kasih kesempatan kan. Babak kedua, mainnya cuma sebentar gitu. Kenapa nggak lu pasang dari awal di sini? Ini masih lu pasang si Luke Shaw. Begitu juga si Diogo Dalot. Di bench lu punya AWB, Wan-Bissaka. Lu masih pasang si Dalot gitu. Dan lu lihat main apa semalam dia? Main goblok ya. Dia cetak gol kemarin, by the way itu bunuh diri pas lawan Brighton ya. Itu bukan gol dia juga dan ya MU semakin lama semakin hancur gitu. Jadi kalau menurut gua ini cepet aja karena gua pengen bahas Barcelona sebenarnya. Ini konklusinya nih. Minggu depan lu mau lawan Liverpool kan? Ini transfernya Rabiot masih belum rampung. Gue berharap cepet rampung dan lu mending main 4-3-3 aja. Oke? DM lu pasang McTominay, tengah lu pasang Eriksen sama Rabiot, Bruno-nya lu pasang sebelah kiri. Atau kalau lu masih mau pasang si Rashford sebelah kiri, Ronaldo tengah, Bruno lu pasang, mungkin Eriksen-nya tarik cadangin, oke? Lu pasang Rabiot sebagai DM. Oh, bisa Rabiot DM, Fernandes sama Eriksen duet bisa. Jadi Fred sama McTominay cadangin tuh bisa juga. Gue baru inget, Rabiot tuh bisa sebagai attacking midfield dan juga bisa sebagai DM gitu. Mungkin di sini lebih cocok buat gantiin si Fred kalau nggak McTominay ya. Ya mungkin seperti itulah. Dan ya kita lihat ke depannya seperti apa. Dan minggu depan gue nggak tahu apakah bisa survive lawan Liverpool ya. Di kandangnya MU ya kalau nggak salah ya. Kita lihat minggu depan ya. Dan sekarang kita masuk ke tim kesayangan gue nih. Ini jarang-jarang gue udah lama banget gak bahas Barcelona. Akhirnya gue dapat kesempatan bahas hasil seri 0-0 Barcelona lawan Rayo Vallecano. Oke. Di sini lu bisa lihat Barcelona ngelepasin 21 shots ke gawang Vallecano ya. Yang masuk 0. Oke, yang on target 6 gitu. Cuman kita bahas dari awal dulu babak pertama. Ini udah ada kejanggalan yang gue perhatikan nih. Yang pertama, Serginho Dest nggak masuk dalam squad. Ini kenapa nih? Gue nggak tahu. Apakah karena ada rumor dia mau pindah? Ya, bahkan dia nggak ada di bench juga dan benar-benar nggak masuk dalam squad. Di mana Xavi nurunin si Araujo sebagai bek kanan. Di bek tengah, ini kanan lagi kedua. Lu pasang Christensen sama Garcia. 2 bek yang benar-benar tolol. Tolol setolol-tololnya gitu. Mungkin Christensen kasih kontribusi bagus ketika dia menghalau counter attack Rayo Vallecano di babak kedua ya. Cuman menurut gue tetap nih orang nggak bisa pegang bola gitu.
Lu dapat bola dikit, panik. Berkali-kali dia back pass ke Ter Stegen. Lu goblok boleh, temen goblok kebangetan gitu. Sampai lu buang waktu. Buat apa? Lu 0-0 di match pertama. Lu gak mau ambil resiko. Passing belakang mulu. Garcia sama aja. Gue gak ngerti lagi lah. Mungkin oke lah, mereka membuktikan bisa clean sheet. Cuman apa gunanya? 10 menit pertama, gue inget banget nih. Ini gue gak perlu catatan, gue inget banget nih. Gue udah kesal juga soalnya. Kepancing juga emosi gue ya. 10 menit pertama, babak pertama. Barcelona di press sama Rayo. Mereka gak bisa keluar. Mereka main banyak di kotak sendiri, wilayah sendiri. Setengah lapangan sendiri. Buat apa? Ini Stegen ini umur udah 30, udah 31. Udah berapa tahun di Barcelona? Udah hampir 10 tahun, 8 tahun ya. Lu keluar dari press, lu gak ngerti caranya gimana gitu. Gue bingung. Jadi lu cuman diem, oke? Diem itu lu nyari teman lu yang kosong mana gitu. Itu satu. Yang ketiga. Ketika lu tahu lu lagi di press ya. Ini buat si Pedri sama Gavi nih. Ya lu mundur dong, lu turun, lu jemput bola. Lu gak bisa diumpan karena lu terlalu jauh gitu. Busquets berapa kali oke lah kasih kesempatan mundur, cuman dia lambat banget gitu. Ini orang udah mesti diganti gitu. Keanehan yang terakhir nih. Bukan keanehan sih, ini lebih ke jalannya pertandingan. Gue ngeliat si Rafinha ini bikin banyak banget miss chance. Dia masih belum nyetel ya di Barcelona ya. Mungkin waktu match minggu lalu ketika persahabatan lawan Pumas, dia pasang kayak gini, Dembele sama Rafinha cocok ya. Karena lawannya tim sampah juga gitu. Beda benua ya. Meskipun si Pumas itu juga sebenarnya finalis Champions League-nya Amerika CONCACAF ya kalau nggak salah ya. Cuman entah kenapa gampang banget dijebol. Nah, beda sama pertandingan kali ini. Rayo Vallecano, ini fun fact ya. Musim lalu itu ngalahin Barcelona 2 kali. Masing-masing 1-0 di kandang Barcelona dan juga di kandang Rayo gitu. Dan musim ini mereka masih bisa bikin 3 pertandingan masih belum terkalahkan lawan Barcelona di La Liga gitu. Lewandowski nggak kelihatan. Karena memang supply bolanya juga kurang. Oke. Babak pertama nggak ada satupun peluang yang gimana ya bisa dikonversikan dengan baik gitu. Dari si Rafinha dia miss banyak peluang, akhirnya ditukar sama Dembele main di kanan, Rafinha kiri, sama juga Dembele. Oke. Dembele apalagi kesalahan di sini? Pada saat preseason main bagus, di sini dia nggak tahu kapan mesti dribbling, kapan mesti booster speed booster, kapan mesti biasa aja, dia nggak tahu itu. Dapat bola patokannya antara balik ngoper, kalau nggak maksa untuk lari kenceng. Maksa untuk ngelewatin. Padahal belum tentu cocok gitu. Aduh, ini gue pusing banget sebenarnya liatnya ya. Ini gue marah-marah sebelum nontonnya. Semalam nonton itu gue marah-marah dan gue ngerasa anjir peluang lu banyak anjir. 21 shot, satu aja gak ada yang masuk bener-bener. Oke, babak kedua. Babak kedua pada akhirnya diganti. De Jong masuk. Kemudian siapa lagi? Gue lupa. Babak kedua itu De Jong masuk. Auba masuk juga. Cuman yang jadi notes gue adalah De Jong ini sangat-sangat dibutuhkan sebenarnya. Baik Pedri sama Gavi oke lah untuk masa depan bagus. Tapi De Jong ini masih next level. Jadi kalau misalkan ke depannya pandangan gue mungkin ya kalau De Jong stay ada opsi buat pasang si Kessie sebagai DM. Gantiin Busquets udah nggak bisa dia kartu merah semalam. Udah nggak bisa Busquets lah udah habis cadangan aja mendingan musim depan dia mau ke MLS kalau nggak salah ya. Dan pasang De Jong di kanan. Pedri di kiri. Gavi cadangan. Gavi masih 18 tahun, men. Masih terlalu muda. Lu mau lawan di Champions League lawan siapa? Lawan De Bruyne. Lu lawan siapa lagi? Lawan Kroos, Modric. Nggak bisa kan? Jadi lu tetap butuh satu sosok yang memang lebih senior, punya pengalaman. De Jong oke lah. 24 tahun, 25 tahun ya. Tapi dia udah punya pengalaman di Belanda. Main Barcelona udah dari musim 19-20, 20-21, 21-22, 3 musim. Ini musim keempat De Jong. De Jong masih belum bisa menangin satupun trofi La Liga. Tuh. Jadi kalau menurut gua mendingan De Jong stay dan nggak masalah di match kali ini kita mungkin nggak bisa cetak gol sama sekali. Di babak kedua ada beberapa miss chance juga dari si Auba dan juga si Lewandowski. Cuman kita lihat minggu depan dia lawan klub berikutnya lawan siapa gue lupa juga ya. Barcelona lawan siapa gue lupa ya. Dan minggu depan dia akan lawan siapa ya dia? Cek dulu. Mainnya Senin ya. Sociedad. Aduh pusing juga gue. Oke, tapi kita lihat ke depan seperti apa dan ya Barcelona masih peringkat 5 ya, 1 poin dan masih banyak yang belum main juga La Liga dan MU 20 tadi dan kita lihat ke depannya seperti apa. Teman-teman kalau misalkan ada saran ya gue sembari belajar. By the way, thank you buat yang udah stay tune di
F9 Football. Kalau ada pendapat, saran boleh langsung hit kolom komentar yang ada di bawah, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya besok. Mudah-mudahan gue bisa lebih enjoy lah footballnya, ada Chelsea lawan Spurs ya kan. Oke, sekali lagi thank you dan salam sehat, salam sepak bola. Bye-bye.